Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Budiharjo dari kelas Paralel 2 semester 4 dengan program studi PJKR dengan nomor NPM 411821910061. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjas adaptif. Ada apa aja sih di penjas adaptif? Di sini saya akan menjelaskan khususnya di bidang keterbatasan. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan yang terakhir adalah autisme. Oke, kita masuk yang ke pertama. Apa sih tunanetra itu? Tunanetra adalah suatu gangguan pada penglihatan atau keterbatasan dalam penglihatan. Biasa kita panggil itu buta. Nah, tunanetra itu mempunyai karakteristik, yaitu karakteristik yang pertama ada low vision, yang kedua ada total. Yang total atau blind adalah seseorang yang memiliki kondisi ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat. Yang low vision adalah istilah pendidikan yang merujuk pada individu dengan kerusakan penglihatan dan kerusakan ini tidak tergolong berat. Atau juga low vision masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu penglihatan seperti kaca pembesar, membaca tulisan yang dicetak dengan ukuran yang besar. Nah, kita ke bagian penyebab dan bagaimana cara mengajar anak-anak tunanetra. Oke, kita masuk ke penyebab. Penyebab tunanetra itu ada dua. Yang pertama ada prenatal atau dalam kandungan, yang kedua ada postnatal. Yang prenatal itu contohnya ada keturunan. Keturunetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Lalu postnatal itu mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, kerusakan pada mata, saraf mata pada waktu persalinan akibat berbenturan alat-alat benda atau suatu benda yang kasar atau berat seperti gunting saat melakukan operasi. Jadi gunting itu bisa mengenai mata. Nah, di situ bayi bisa berakibat tunanetra. Nah, kita masuk ke bagaimana cara mengajar siswa tunanetra. Walaupun siswa tunanetra itu tidak bisa melihat, ada juga loh yang penglihatannya masih berfungsi, walaupun matanya tidak begitu bisa persis melihat seperti kita. Terus yang harus diperhatikan yaitu gunakan peralatan berwarna terang. Lebih disukai putih, kuning, atau orange, kecuali gelap diperlukan untuk memberikan kontras. Lalu, kenali dengan teliti tingkat gangguan penglihatan siswa. Carilah informasi dari orang tua dengan dukungan data klinis. Lalu biarkan siswa memposisikan diri mereka di tempat mereka dapat melihat yang terbaik. Walaupun anak tunanetra tidak bisa melihat, dia bisa merasakan tempat terbaik mereka. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gangguan pada telinga, yaitu konsep dasar tunarungu. Tunarungu itu biasa kita kenal itu kasarnya budak atau gangguan pada pendengaran. Dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Murni Wirnarsih pada 2007 berpendapat tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik secara atau seluruhnya yang diakibatkan oleh
tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarnya. Lalu ada Tati Hernawati pada 1995, dia mengatakan anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh pendengarannya. Lalu istilah tunarungu itu sebagian deskriptor untuk semua individu dengan gangguan pendengaran, misalnya secara umum telah digantikan kata-kata tuli dan sulit mendengar. Biasanya kita menggunakan kata-kata tunarungu itu dengan kata ganti tuli atau budak. Jadi deskriptor ini sangat baik, jadi dia bisa menyaring kata-kata sehari-hari kita dengan kata yang lebih positif atau halus, yaitu tunarungu. Oke, kita masuk ke penyebab tunarungu. Yang pertama ada faktor dalam diri anak. Yang kedua ada faktor dari luar diri anak. Apa sih faktor dalam diri anak itu penyebabnya? Jadi disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu yang kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Jadi misalkan ayahnya mengalami ketunarungan atau ibunya juga mengalami ketunarungan. Bisa jadi anaknya nanti saat melahirkan dia mempunyai penyakit tunarungu. Lalu contoh lainnya, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Di saat ibu hamil mengalami campak rubella, dia atau bayinya akan mengalami tunarungu. Kemungkinan. Kalau faktor luar diri anak, contohnya anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes simplex. Jadi, saat dia hamil, dia terserang penyakit simplex atau herpes. Dia akan menyebabkan gangguan pada telinga. Lalu, contoh lainnya, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat mendengar bagian tengah dan dalam. Jadi tidak cuma rubella, tidak juga cuma herpes. Ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan tunarungu pada anak. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke cara bagaimana mengajar atau mendidik anak tunarungu. Walaupun anak tunarungu tidak bisa mendengar, kita sebagai guru harus mengajar semaksimal mungkin, sekreatif mungkin agar anak tunarungu ini bisa mencerna materi-materi kita yang kita sampaikan nanti. Yang harus kita perhatikan, yang pertama ada program yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran berlangsung. Yang kedua, rencana apa untuk hari pertama kelas. Yang ketiga, ide proaktif untuk membantu siswa tunarungu merasa nyaman secara sosial dengan teman-teman sekelasnya. Jadi, kita sebagai guru harus ada ide bagaimana membuat rasa nyaman di kelas bagi anak-anak tunarungu. Lalu ada taktik pengajar praktis yang dapat digunakan sepanjang tahun ajaran saat mengajar atau pembina. Jadi, untuk mengajar anak-anak terbatasan ini, kita ada bukunya atau taktis pengajar yang sudah lama dari tahun ke tahun, cara kita bagaimana mengajar anak terbatas. Lalu ada adaptasi pembelajaran untuk siswa tunarungu. Yang pertama ada ketahuilah jarak di mana siswa Anda dapat mendengarkan Anda. Walaupun tidak bisa mendengar, anak tunarungu itu bisa melihat. Jadi kita
tidak bisa memaksimalkan suara. Jadi yang harus kita lakukan menggunakan jari atau menggunakan alat-alat yang bisa membantu kita agar dia mengerti bahasa kita. Sebelumnya kita juga harus belajar bagaimana bahasa anak-anak tunarungu juga agar membantu kita untuk mengajar lebih mudah. Yang kedua, berhadapan dengan siswa Anda dan lakukan kontak mata saat bicara. Lalu, seseorang siswa dengan gangguan pendengaran harus didorong untuk pindah di depan kelas. Lalu, jangan biarkan berjalan di sekitar lapangan atau gym saat memberikan instruksi. Yang terakhir, menjauhlah dari sumber kebisingan, kipas angin, kerumunan, AC, dan lain-lain saat memberikan instruksi. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tunawicara. Apa sih tunawicara itu? Menurut Individuals with Disabilities Education Age, gangguan bicara atau bahasa berarti gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Menurut Abdurrahman dan Sudjadi, gangguan bicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara dan atau kelancaran berbicara. Lalu ada karakteristik anak tunawicara, yaitu ada 5. Yang pertama terjadinya pada anak-anak yang lahir prematur. Yang kedua, kemungkinan 4 kali lipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 tahun. Yang ketiga, belum bisa berbicara dalam kalimat pada usia 2 tahun. Yang keempat, ada memiliki gangguan penglihatan, sering dikategorikan sebagai anak kikuk oleh gurunya. Lalu yang terakhir, kurang bisa menyesuaikan diri dari segi perilaku, sulit membaca, dan banyak terjadi pada anak laki-laki. Menurut Mangungso, faktor penyebab tunawicara adalah faktor sentral berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autis, defisit dalam perhatian dan hiperaktif serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Lalu yang kedua ada faktor periferal berhubung dengan gangguan sensorik atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional. Dikarenakan faktor lingkungan, fisik dan psikologi antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi. Lalu yang terakhir itu ada faktor-faktor campuran karena oleh faktor sentral, periferal, dan faktor lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan guru saat mengajari atau mendidik anak tunawicara yaitu ada 3. Yang pertama ada pahami bahwa individu dengan gangguan bicara dan bahasa dapat menunjukkan defisit dalam keterampilan komunikasi. Yang kedua, memahami bahwa individu dengan gangguan bicara dan bahasa dapat menunjukkan defisit dalam pengembangan keterampilan afektif dan sosial. Lalu yang terakhir, memahami bahwa orang-orang dengan kelainan bicara dan bahasa dapat menunjukkan keterlambatan akademik yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan jasmani. Kemenpad pada 2013 berpendapat menangani anak tunawicara itu dengan memberi kesempatan anak untuk melakukan sesuatu secara mandiri atau tidak segera dibantu. Yang kedua, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan berkembangnya potensi yang dia miliki. Yang ketiga itu sesering mungkin mengajak anak untuk bercerita. Mungkin maksudnya sering berkomunikasi 2 arah, seperti anak dengan ibu atau orang tuanya, seperti itu. Terus yang terakhir, membawa anak kepada tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan si anak. Dari tenaga ahli tersebut, orang tua keluarga dapat mengetahui anak mereka masuk kategori gangguan komunikasi bicara jenis apa.
apa yang penyebabnya, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Lalu kita ke materi yang keempat, yaitu tunagrahita. Apa sih tunagrahita itu? Tunagrahita itu adalah kondisi anak yang pemikirannya masih di bawah rata-rata. Tunagrahita itu mereka yang kecerdasannya jelas sudah ada di bawah rata-rata. Di samping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri pada lingkungannya. Mereka juga kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang sulit atau yang berbelit-belit. Tunagrahita itu perlu pendidikan khusus. Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal atau secara biasa. Oleh karena itu, anak keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus, yakni disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Lalu ada klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama ada debil, tunagrahita ringan. Anak ini berkondisi fisik tidak berbeda dengan anak normal. IQ-nya kisaran 50-70. Lalu kelompok masih bisa dididik kalistung. Biasanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Jadi di kelas debil ini dia bisa beradaptasi seperti pada kita pada normalnya. Dia juga bisa diajari membaca, menghitung, menulis. Lalu lanjut ke tunagrahita sedang atau imbesil. Imbesil ini tergolong sebagian anak kondisi fisik sudah dapat terlihat pada perbedaan dengan anak normal. IQ-nya kisaran 30-50. Biasanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang kelas 2 SD. Di kelas imbesil ini, anak tunagrahita tidak bisa menyesuaikan pada anak normal. Walaupun dia di kelas 4 SD, pasti pemikirannya masih tertinggal di kelas 2 SD dengan IQ-nya 30-50. Lanjut ke tunagrahita berat atau idiot. Inteligensinya sangat rendah, tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. IQ di bawah 30, dalam kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di kelas idiot ini, tunagrahita sudah tidak bisa berkomunikasi pada normalnya. Inteligensinya sangat rendah, IQ-nya di bawah 30. Sudah pasti anak tunagrahita ini harus sekali ada pembimbingnya. Penyebab tunagrahita yaitu sebelum lahir terjadinya waktu bayi masih dalam kandungan, adanya campak, diabetes, cacar, virus tokso, ibu kekurangan gizi, pemakaian nafza, perokok berat. Cara mengajari anak tunagrahita ini antara lain, tanamkan bahwa Anda dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan siswa. Lalu pelajari lebih lanjut tentang cacat mental secara umum dan per siswa pada khususnya. Lalu jadikan peserta yang aktif dalam tim siswa. Lalu metode pengajaran yang konkret selain informasi verbal, tambahkan gambar dan pengalaman langsung. Jadi kita tidak bisa terus bermateri, jadi kita harus teori dan praktik agar anak tunagrahita ini bisa merasakan rasa kebahagiaan
dan bisa memahami pelajaran. Lalu hal yang perlu diperhatikan guru, langkah pertama yang sederhana yaitu memecahkan pelajaran menjadi langkah-langkah sederhana, menurunkan tingkat frustasi dan kemungkinan pembelajaran terjadi. Lalu ada pengalaman belajar yang bermakna. Perkenalkan ide-ide baru dalam pendekatan fisik dan langsung. Lalu lakukan kunjungan lapangan untuk memberi siswa pengalaman yang berarti. Ketika siswa mengeksplorasi sesuatu secara fisik, pengetahuan akan melekat pada dirinya. Begitu cara mengajarkan tunagrahita. Untuk tips mengajarkan anak tunagrahita yaitu harus sabar. Yang pertama kita harus sabar. Lalu kenali hal yang dapat membuat suasana hati siswa berubah. Luangkan waktu untuk mempelajari kebutuhan masing-masing anak dan siapa mereka. Biasa anak tunagrahita ini selalu berolahraga antara lain yaitu bernyanyi, berlari, dan melompat. Tidak jauh dari itu. Kita masuk ke materi tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa bisa disebut juga cacat tubuh atau cacat ortopedi. Tunadaksa, Sujihati Semantri berpendapat tunadaksa adalah suatu kerusakan atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi pada fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit kecelakaan dan dapat juga bisa dari pembawaan sejak lahir. Jenis tunadaksa ada dua. Yang pertama ada cacat fisik saja, yang kedua ada cacatnya ganda. Yang cacat fisik saja khususnya hanya terletak pada kondisi fisik saja. Tingkat kecerdasannya normal sehingga dapat mengikuti pelajaran yang sama seperti anak normalnya. Kalau cacat ganda, selain memiliki khususnya pada anggota fisik, juga dapat aspek lainnya, tingkat kecerdasan, fisiologi, dan lainnya menyesuaikan karakteristik yang ada dalam pelajaran memerlukan layanan khusus. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mengajarkan anak tunadaksa? Yang pertama ada aspek yang dikembangkan pada dirinya anak tunadaksa melalui pendidikan. Yang pertama ada mengembangkan intelektual dan akademik, lalu membantu perkembangan fisik, lalu meningkatkan perkembangan dan permainannya, lalu dari diri anaknya, lalu mematangkan aspek sosial, mematangkan moral dan spiritual, meningkatkan ekspresi diri, menyiapkan masa depan anak. Lalu ada beberapa prinsip dasar anak tunadaksa. Yang pertama, keseluruhan anak, kenyataan, program yang dinamis, kesempatan yang sama, dan kerja sama. Apa saja 3 faktor yang menyebabkan anak terkena tunadaksa? Yang pertama ada faktor prenatal, yaitu sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Lalu ada kedua faktor non-natal atau saat lahiran. Mengalami kendala saat melahirkan seperti posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, kelahiran prematur, penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi yang menyebabkan kelumpuhan anggota pada tubuhnya. Lalu yang terakhir ada postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama ada mengidap penyakit tertentu seperti meningitis atau radang saput otak. Lalu ada radang otak, terus ada influenza
difteria, lalu ada pertusis adalah beberapa penyakit yang dapat didapatkan faktor menyebabkan disfungsi otak yang mengakibatkan pada kelumpuhan. Lalu juga bisa tunadaksa bisa disebabkan oleh mengalami kecelakaan atau amputasi dan lain-lainnya. Kita masuk ke materi tunalaras. Apa sih tunalaras itu? Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya. Menurut Sujihati Sumantri pada 2007, menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi yang berkaitan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Bagaimana seseorang dikatakan terkena tunalaras? Dapat dikatakan pengertian anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan hal ini mengganggu situasi belajarnya. Bagaimana sih cara membimbing anak tunalaras dalam proses belajar? Yang pertama ada materi yang diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. Yang kedua ada latih anak pada keterampilan hidup atau life skill. Yang ketiga ada rancang program kompensatoris bina pribadi dan sosial untuk anak tunalaras. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang autisme. Apa sih autisme itu? Menurut Abdul Hadis pada 2006, anak autisme ialah anak yang mengalami gangguan perkembangan berat yang antara lain mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan adanya gangguan perkembangan pada anak autisme, menyebabkan anak autis sulit berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain dengan lingkungannya. Jadi anak autisme itu tidak bisa beradaptasi sama orang pada normalnya. Mungkin dia punya pemikirannya sendiri. Dan pada umumnya, autisme merupakan salah satu kelompok gangguan pada anak ditandai munculnya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial dan perilakunya. Sedangkan menurut Depdiknas 2002, autisme adalah suatu perkembangan yang kompleks yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Anak autisme ialah anak yang mempunyai masalah atau gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris pada pola bermain, perilaku dan emosi. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Karakteristik dari autisme ialah sangat suka menyendiri dan miskin kemampuan respons sosial. Lalu kedua ada obsesi yang berlebihan terhadap suatu rutinitas atau pola tetap. Lalu ketiga ada memiliki ingatan yang kuat. Lalu perkembangan bahasa yang lambat. Lalu adanya gangguan kualitatif interaksi meliputi gangguan perilaku non verbal atau perilaku yang dilakukan tanpa berbicara, misalnya kontak mata, ekspresi wajah, posisi tubuh, dan mimik untuk mengatur interaksi sosial. Lalu adanya gangguan kualitatif yang gejalanya meliputi keterlambatan atau belum dapat mengucapkan kata. Lalu adanya pola perilaku, minat, dan aktivitas terbatas dan berulang-ulang atau stereotipik. Lalu apa penyebab dan faktor risiko autisme? Para peneliti tidak mengetahui penyebab pasti ASD, tetapi peneliti menunjukkan bahwa gen dapat bertindak bersama dengan pengaruh dari lingkungan untuk mempengaruhi perkembangan dengan cara yang mengarah ke ASD. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko sindrom autisme meliputi
Satu, memiliki saudara kandung dan sindrom autisme. Lalu kedua, memiliki orang tua yang lebih tua. Lalu yang ketiga, memiliki kondisi genetik tertentu. Misalnya, orang yang dengan kondisi seperti sindrom Down, sindrom X-Rapu, dan sindrom Rett lebih mungkin menderita sindrom autisme dibanding orang lain. Lalu yang terakhir, terlatih dengan berat lahir sangat rendah. Pendidikan jasmani autisme ialah bisa dibilang sebelum pertimbangan strategi memperbelajar yang dapat berhasil mendukung terlaksananya pendidikan jasmani yang berkualitas tinggi untuk siswa autisme. Guru perlu memiliki pemahaman dasar tentang autisme. Para profesional harus didukung dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang autisme untuk memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan siswa dengan autisme. Strategi mengajar autisme juga ada 3, yaitu yang pertama, menyiapkan lingkungan. Terdiri dari tata letak fisik, tetapkan rutinitas, mengakhiri kelas dengan jelas, gunakan jadwal visual dan isyarat virtual. Lalu kedua ada komunikasi yang terdiri dari dapatkah perhatian siswa, lalu sederhanakan arah verbal, terus minimalkan jargon, gunakan bentuk komunikasi alternatif. Lalu ketiga ada mencegah perilaku yang menantang. Sekian dari saya Muhammad Budi Harjo dari Universitas Islam 45 dari program studi PJKR yang menjelaskan tentang gangguan jiwa pada manusia, tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan yang terakhir autisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.